Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama materi selanjutnya, logika induktif. Selamat menyaksikan. Kemampuan berpikir atau kemampuan daya bernalarnya yang biasa menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan untuk berfilsafat. Dengan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang baik juga mana yang buruk. Manusia selalu diberi pilihan, dan dalam melakukan pilihan ini, manusia berpegang pada filsafat atau sebuah pengetahuan. Dengan berfilsafat, maka manusia akan mampu menyukai kebijaksanaan. Jadinya, ketika kita mau berpikir menelaah suatu permasalahan, itu harus bersimpul kepada sebuah pengetahuan. Sedangkan pengetahuan itu runtutannya itu berawal atau berasas pada sebuah filsafat. Jadinya, ketika ada orang yang berbicara ataupun mengilhami suatu permasalahan dengan mengedepankan pengetahuan dan berfilsafat, maka secara tidak langsung manusia tersebut bisa disebut menjadi kebijaksanaan. Di dalam logika induktif, kita harus mempelajari tentang induksi. Induksi merupakan proses penalaran yang bertolak dari jumlah fenomena menuju kesimpulan yang umum. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Nah, logika induktif sering juga disebut logika material, yang memiliki arti berusaha menemukan prinsip penalaran yang bergantung atas kesesuaian dengan kenyataan. Proses penalaran induksi dapat dilaksanakan melalui teknik-teknik. Yang pertama, generalisasi. Yang kedua, analogi. Ketiga, hubungan sebab akibat. Dan yang keempat adalah hipotesis dan teori. Pertama adalah kita akan membahas tentang generalisasi. Merupakan proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individu menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Sedangkan berkaitan dengan contoh penalaran induktif untuk 5 mahasiswa sebagai berikut. Mahasiswa X pintar dan cerdas. 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 Dan yang terakhir, mahasiswa X pintar dan cerdas. Jadi, pernyataan di atas mengungkapkan bahwa semua mahasiswa X pintar dan rajin. Namun, hanya sebuah kebenaran dan probabilitas karena semua mahasiswa hanya diwakili oleh sebagian kecil. Gini, konsepnya itu sangat mudah. Yang pertama, dalam satu kelas itu ada 35 orang. Yang masuk ke dalam penalaran induktif itu hanya 5 orang. Tetapi sebuah kebenaran untuk mengikat probabilitas atau semuanya itu 5 itu adalah sebagian kecil dari 35 manusia ataupun mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah analogi. Penyimpulan generalisasi bertolak dari sejumlah penyimpulan atau fenomena, sedangkan penyimpulan analogi bertolak pada satu atau sejumlah peristiwa menuju kepada satu peristiwa lain yang sejenis. Apa yang terdapat pada peristiwa yang pertama juga ditemukan pada peristiwa kedua secara prinsipal atau fenomena yang dianalogikan. Persamaan prinsipal ini akan diikuti oleh aspek-aspek lain yang mengitarinya. Di dalam penyampaian analogi ada 3 unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa pokok menjadi dasar analogi. Yang kedua, persamaan prinsipal atau variabel yang menjadi pengikatnya. Dan yang ketiga, kesimpulan peristiwa dari unsur atau variabel atau suatu item yang dianalogikan. Macam-macam analogi. Yang pertama, analogi induktif.
merupakan sebuah analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada dua fenomena. Analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Contohnya, jika Anda ingin berobat dengan pelayanan yang optimal serta keramahan dari petugas kesehatan ini, jika kita ingin berobat, maka Anda mempunyai sebuah pengalaman ketika berobat ke instansi kesehatan A. Kita tadi mempelajari tentang sebuah empirisme ya, bahwasanya pengetahuan itu berasal dari sebuah pengalaman. Nah ini, ketika Anda mencari sebuah pengalaman ketika ingin berobat, artinya pengalaman kita memiliki pengetahuan tentang institusi tersebut. Di sini Anda mendapatkan sebuah pelayanan yang optimal dan keramahan dari petugas kesehatan. Mana peristiwa pokok yang menjadi dasar analogi? Yang pertama, pelayanan yang optimal dan keramahan dari petugas kesehatan itu berasal dari sebuah pengetahuan dari pengalaman kita. Pengalaman yang terdahulu. Terus yang kedua, mana persamaan prinsipal yang menjadi pengikut, yaitu adalah institusi kesehatan yang hanya, gitu ya. Kemudian analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Contoh, kinerja perusahaan Rida yang bergerak di bidang pelayanan jasa makin lama menjadi besar dan maju. Perusahaan Anda yang bergerak di bidang jasa yang sama dengan perusahaan Rida, tetapi pertumbuhannya lambat dan cenderung statis. Artinya, perusahaan Rida di sini menggunakan tenaga pemasaran, sedangkan perusahaan Anda menggunakan tenaga public relation. Berkaitan dengan argumentasi di atas, maka ada perbedaan di antara kedua perusahaan tersebut, antara perusahaan Anda yang Anda bina dengan perusahaan Rida yang bergerak semakin besar dan maju. Di sini juga ada kaitannya tentang Rida, perusahaan Rida menggunakan tenaga pemasaran, sedangkan perusahaan Anda itu hanya menggunakan public relation. Jelas, di sini ada dua analogika, yang mana analogikanya dan yang mana seperti pengikatnya. Yang nomor 3, hubungan sebab akibat. Ada dua bagian, yaitu necessary causa, merupakan suatu keadaan bila tidak ada, maka akibatnya tidak akan ada. Tetapi adanya suatu keadaan atau sebab tidak harus ada akibat. Contoh, oksigen merupakan suatu keadaan yang menyebabkan kebakaran bisa saja terjadi. Artinya, tanpa adanya oksigen, kebakaran tidak akan terjadi. Tetapi, dengan adanya oksigen, kebakaran tidak harus terjadi. Jadinya ada sesuatu hal yang oksigen ini bisa menyebabkan kebakaran, dan oksigen ini pun ada, tidak harus terjadinya sebuah kebakaran. Kemudian yang kedua adalah sufficiency causa, merupakan sesuatu yang karena keberadaannya menyebabkan lahirnya akibat, sedangkan tidak adanya sesuatu tersebut. Akibat juga tidak mungkin terlaksana atau terjadi. Dengan kata lain, sufficient causa, ada atau tidak ada sesuatu tersebut akan menentukan ada atau tidak adanya sebuah akibat. Selanjutnya yang terakhir adalah hipotesis dan teori. Hipotesis adalah menunjukkan hubungan antara term dalam suatu proporsi atau kalimat putusan, hubungan antara term dengan proposisi atau hubungan antara proposisi disebut oposisi. Hipotesis adalah proposisi yang masih perlu diuji, sedangkan teori adalah
proposisi yang telah diuji. Jadinya ketika kita ingin menelaah suatu permasalahan, misalnya kayak gini, kenapa ya orang itu terjangkit virus HIV? Penyebabnya apa? Nah, banyak faktor yang bisa menjadikan hipotesis tersebut. Salah satunya adalah mungkin karena sikapnya yang berubah. Atau yang kedua, mungkin karena tidak penggunaan kondom secara konsisten. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari sebuah hipotesis yang perlu diuji. Namun, ketika sudah hipotesis tersebut sudah diuji, maka lahirlah sebuah teori. Seperti itu. Di dalam hipotesis itu ada 5 item yang perlu dikaji. Yang pertama itu adalah hubungan dalam hipotesis, ya. Hubungan independen antara independen dengan dependen itu harus memiliki sinkronitas untuk sesuatu hal yang akan diuji. Yang ketiga, hubungan fungsionalnya, hubungan timbal baliknya, dan yang kelima adalah hubungan sebab akibat. Sedangkan teori itu sendiri harus mempunyai tingkatan keumuman yang tinggi atau idealnya harus bersifat universal dan umum. Teori dibangun dari beberapa konsep. Nah, ini ada teori dibangun melalui beberapa konsep. Kemarin sempat kita mempelajari akan hal itu. Sesuatu konsep yang semakin tinggi tingkatnya, keumumannya makin menuju ke arah sebuah teori. Seperti itu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, atau ada kekilafan di dalam pengucapan, mohon maaf. Untuk informasi berkaitan tentang materi ini dapat diakses melalui alsanso.com, nanti akan ditayangkan di deskripsi. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.